Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Rizkykulia dari kelas Kalkulus C dengan NIM 33312000022. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi integral dengan 3 metode. Aplikasi integral, metode dalam aplikasi integral tuh ada 3, yaitu metode cakram, metode cincin, dan kemudian ada metode kulit tabung. Dari masing-masing metode ini terdapat cara yang berbeda-beda juga, tapi kita bisa menggunakan ketiga metode ini. Misalnya kita akan mengerjakan sebuah soal aplikasi integral, lalu kita menggunakan metode cakram. Eh, Jika menggunakan metode cakram, akan didapatkan hasil yang sama seperti kita menggunakan metode cincin. Jadi metode-metode ini bebas milih metode yang mana seenak kalian, untuk memudahkan kita juga dalam mengerjakan soal aplikasi integral dengan ketiga metode ini. Yang pertama adalah metode cakram. Apabila suatu daerah pada bidang putar menurut garis tertentu, maka akan menghasilkan benda ruang dan garis tersebut disebut sebagai pusat putaran. Benda ruang hasil putaran yang paling sederhana adalah tabung tegak atau bisa juga disebut dengan cakram. Sehingga volume dari cakram tersebut dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu pi r kuadrat T. Untuk melihat bagaimana penggunaan volume cakram dalam menentukan benda putar yang lebih umum, bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Cakram itu misalnya kita melihat jadi ketika kita mengerjakan soal dengan metode cakram ini, kita menggunakan permisalan, bendanya itu dibuat 2 dimensi seperti seperti ini nih, seperti ini. Kemudian apa, ada irisan di situ. Jadi kita jika ingin mengerjakan aplikasi integral ini ada 3 teknik, yaitu iris, aproksimasi, sama mengintegralkan. Nah, ini adalah contoh dari iris. Untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar. Apabila persegi panjang tersebut diputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk salah satu cakram dalam benda putar yang volumenya delta V sama dengan pi r kuadrat delta X. Lanjut. Ini adalah contoh soal metode cakram. Tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi X sama dengan akar sin X. Dan sumbunya adalah sumbu X. Perputarannya itu di sumbu X. Yang pertama yaitu fungsi R sama dengan fungsi X sama dengan sin X. Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. V sama dengan V integral dengan, ini baru contoh ya. Integral, kemudian fungsi R kuadrat dx. Kemudian delta V sama dengan pi sin X kuadrat delta X. Nah, ini kemudian itu diintegralkan menjadi V sama dengan pi integral sin X. Ini bisa jadi sin X karena jika akar sin X itu kan sin X pangkat setengah. Nah, itu karena ada di luar kurungnya ada angka 2 lagi, maka jadinya sin X. Jadi sin X pangkat 2/2 sama saja dengan sin X pangkat 1. Nah, habis itu pi dalam kurung min cos X dengan batas atas pi, batas bawah 0. Karena batas bawah itu 0, maka kita tidak perlu menghitungnya karena batas bawahnya 0, jadi dikalikan itu hasilnya tetap saja 0. Tapi di sini kalau 0 kan min cos X itu sama dengan 1. Maka min cos X, X-nya kan diganti pi, sama saja dengan min cos 3,14. Nah, itu tuh sama dengan 1. Sama seperti yang 0. Min cos itu sama dengan min cos 0 itu 1. Jadi hasilnya pi 1 ditambah 1 yaitu 2 pi.
Kemudian metode cincin. Metode cincin merupakan suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini bisa dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putar tertentu. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, sebenarnya metode cincin itu hampir berkesinambungan juga dengan metode cakram karena bedanya metode cincin ini, cincin kan itu bulat terus ada bolongannya, kalau cakram itu kan cuman bulat, solid gitu doang. Nah, dari gambar di atas, jika daerah tersebut diputar melalui sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah ini seperti seperti tadi kita menggunakan irisan dulu, menentukan daerah irisan, kemudian akan didapatkan V sama dengan V integral integral terus fungsi R kuadrat, R besar dikurangin R R kuadrat, ini R kecil. Nah, ini contoh soal dari metode cincin. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat akar X kuadrat terhadap sumbu X. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini soalnya. Kita akan melihat jawabannya ini karena ini, nah batas bawah dari ini kan 0. Kenapa bisa 0? Karena ini daerahnya cuman sampai segini doang nih. Sedangkan ininya sampai 1. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Gini grafiknya. Nah, terus jawabannya V sesuai cara yang tadi sama dengan V integral fungsi R besar kuadrat dikurangin fungsi R kecil kuadrat dx. Kemudian delta V ini yang namanya aproksimasi. Kan tadi ada 3 teknik tuh, iris, aproksimasi, sama mengintegralkan. Di sini delta V sama dengan Pi dalam kurung akar X kuadrat dikurangin dalam kurung X kuadrat dikuadratkan lagi di luarnya. Kemudian V sama dengan Pi integral X integral dengan batas atas 1 dengan batas bawah 0 dalam kurung akar X kuadrat dikurangin dalam kurung X kuadrat dikuadratkan lagi dx. Kemudian Pi integral dengan batas bawah 1 dengan batas atas 1 dengan lalu batas bawah 0. Kemudian X. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, kalau misalnya akar disederhanain lagi itu jadi X pangkat setengah, karena di sini ada kuadrat lagi jadinya X pangkat 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Jadi kita tulisnya X di sini. Lalu yang ini dikalikan keluar sini, X pangkat 2 dikuadratkan lagi itu jadinya X pangkat 4. Nah, kemudian kita hitung batas atas dan batas bawah. Ini kita menghitung batas atas, karena batas bawah setengah dikali 0 pangkat 2 ini sama dengan 0. 0, 1/5 dimasukin ke sini, X, 1/5, 0 pangkat 5 itu 0. Jadi kita menghitungnya cuman batas atas saja ini yang 1, dan kemudian didapatkan hasil 3pi/10. Ini dari perhitungan batas atas ini. Jadi satunya disubstitusikan ke sini dan ke sini, didapatkan 3pi/10. Kemudian ada metode kulit tabung. Metode ini disebut metode kulit tabung karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Bisa kita perhatikan persegi panjang di bawah ini dengan T adalah panjang dari persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, dan P adalah jarak antara sumbu putar dengan pusat dari persegi panjang. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. P itu adalah jarak, L itu adalah lebar persegi panjang nih, yang ini, yang hijau tua. Terus T adalah panjang dari persegi panjang. Untuk menentukan volume kulit tabung, perhatikan 2 tabung yang nampak pada gambar sebelumnya. Karena P adalah rata-rata dari jari-jari di kulit tabung dan diketahui bahwa jari-jari luarnya P
ditambah L per 2 dan jari-jari dalamnya adalah P dikurangin L per 2. Maka volume tabung adalah seperti di bawah ini, volume kulit tabung sama dengan volume tabung dikurangin volume lubang. Hasil yang didapatkan yaitu pi, dalam kurung ini adalah jari-jari luarnya, kemudian T, ini dikuadratkan, kemudian T dikurangi pi, ini jari-jari luarnya, jari-jari dalamnya dikuadratkan, sehingga didapatkan 2pi P 2 dikali pi dikali P dikali T dikali L. Rumus tersebut dapat digunakan untuk menentukan volume dari benda putar. Bisa kita perhatikan dari gambar di bawah ini. Volume dari benda ini tuh, dari gambar ini nih, jadi rumusnya itu delta V sama dengan 2pi dalam kurung P dalam kurung Y dalam kurung T dikali T dalam kurung Y, delta Y. Ini menyesuaikan soalnya karena di sininya Y, di sininya Y. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah dibatasi oleh Y sama dengan X dikurangi X pangkat 3 dengan sumbu putarannya adalah sumbu Y. Begini soalnya. Sumbu putarannya itu sumbu Y. Kita mengambil irisan di sini. Kita mencoba mengambil irisan di sini dan ini tidak sampai bawah sini. Jadi batas bawah atau batas atasnya ntar akan menjadi 0. Kita lanjut ke jawabannya dengan soal grafik yang seperti ini. Kemudian V sama dengan 2pi integral P, fungsi P, H, P dalam kurung X, H dalam kurung X, dx. Delta V sama dengan 2pi P dalam kurung X dikali H dikali dalam kurung X, delta X. Kemudian V 2pi dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya adalah 0. X, terus masukin fungsinya X dalam kurung X min X pangkat 3 dx. Nah, ini lanjut ke bawahnya sama dengan 2pi masih diintegralkan di sini. Terus ini dikalikan dulu ke dalam, yaitu X kali X ini sama dengan X kuadrat. X dikali X pangkat 3 ini sama dengan X pangkat 4 dx. Sama dengan 2P. Nah, di sini kita langsung mengurangkannya saja. X pangkat 3 per 3 sama dengan X pangkat 5 per 5. Pas kan ini diintegralkan menjadi seperti ini, X pangkat 2 integralnya yaitu 1/3 X pangkat 3, langsung kita tulis saja X pangkat 3 per 3, satunya tidak perlu ditulis. Dikurangi X pangkat 4 itu diintegralkan menjadi 1/5 X pangkat 5. Satunya tidak usah ditulis, langsung ditulis X pangkat 5 per 5 saja. Lalu kita menghitung batas atasnya itu 1, didapatkan dengan mensubstitusi 1. Jadi X-nya disubstitusi, satunya ditaruh di sini, jadinya 1/3. Nah, terus 1 ditaruh sini, jadinya 1/5. Karena batas bawahnya adalah 0, jadi tidak perlu menghitungnya karena 0/3 itu tidak terdefinisi, atau 0/5 itu tidak terdefinisi. Lalu kita hitung 2pi dikali dalam kurung 1/3 min 1/5. Di 1/3 sama 1/5 ini kita sederhanakan dulu penyebutnya, yaitu 15 di sini. Dan hasil yang didapatkan adalah ntar ini. Nanti dari hasil kali sama pengurangan ini jadinya 4pi per 15 dengan metode tabung, kulit tabung. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini saya masih belajar juga. Mohon maaf jika banyak salah dalam penjelasan aplikasi integral ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.